Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Oke, Bu. Pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Apa semuanya sehat? Sehat, Bu. Nah, hari ini siapa yang belum hadir? Coba ketua kelas kita, Julprang. Siapa yang belum hadir, Nak? Semuanya sudah hadir? Hadir semua, Bu, hadir. Oke, mantap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan doa. Ibu harap yang membuka doa kita hari ini adalah Ningrum. Buka doa kita hari ini, Ningrum. Baik, memulai kita, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana semuanya sudah siap menerima pembelajaran dari Ibu hari ini? Coba periksa kerapianmu, periksa lingkunganmu. Apabila ada yang masih mengganggu, tolong segera disingkirkan supaya kita bisa mengikuti pembelajaran kita dengan aman, tenang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita yang sudah Ibu sampaikan minggu yang lalu? Materi minggu lalu ialah pengertian wirausaha, kewirausahaan, sikap dan perilaku kewirausaha, cara menjadi wirausaha kreatif, dan karakter wirausaha. Terima kasih. Iya, baik. Ya, memang betul. Minggu yang lalu kita mempelajari mengenai sikap dan perilaku kewirausahaan. Nah, wirausaha itu berasal dari dua kata. Ada kata wira, artinya pejuang, berani, berwatak agung, ya kan? Sedangkan usaha artinya bekerja dan berbuat amal. Sehingga pengertian wirausaha itu adalah seorang pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Sedangkan sikap dan perilaku wirausaha itu ada beberapa, mulai dari berani mengambil risiko, bersikap fleksibel, mengakui kesalahan, jujur, optimis, bergairah dalam berwirausaha. Kemudian karakter wirausaha itu juga ada disiplin, berkomitmen tinggi, jujur, kreatif, dan inovatif. Ini kompetensi dasar kita hari ini. Jadi untuk kompetensi pengetahuan yaitu memahami kewirausahaan dan wirausaha. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan yaitu melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Zoom, dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL, dengan pendekatan TPACK, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menganalisis manfaat wirausaha dengan benar, yang kedua, menganalisis fungsi wirausaha dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, merumuskan peran wirausaha dalam perekonomian nasional dengan benar. Ini memberikan motivasi. Nanti Ibu akan menayangkan video tentang contoh-contoh orang-orang atau tokoh-tokoh wirausahawan yang sukses. Nah, ini akan menjadi inspirasi bagi kamu bahwa supaya kamu lebih bersemangat nih seorang wirausaha dan terjun di dunia usaha. Sebelum kita masuk ke video, ada hal yang mau Ibu tanyakan. Menurut anak-anak Ibu, saat ini, saat keadaan kita seperti ini saat ini, apalagi di tengah-tengah COVID atau pandemi saat ini, menurut anak-anak Ibu, usaha apa yang sangat menjanjikan di masa sekarang ini? Siapa yang bisa jawab? Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, Nak. 1. Masker dan alat pelindung diri. 2. Hand sanitizer.
Silahkan kamu simak video berikut dengan baik. Kemudian, apa itu startup unicorn? Startup unicorn adalah perusahaan startup yang memiliki nilai valuasi di atas 1 miliar dolar atau kurang lebih setara dengan 14 triliun rupiah. Di Asia Tenggara terdapat 10 startup unicorns dan 4 diantaranya dari Indonesia. Dan ini Gimana? Sudah disimak videonya? Sudah disimak? Sudah Bu, sudah kami simak. Iya, benar. Pertanyaan. Siapa yang bisa jawab nanti buka mic-nya ya. Yang pertama, apa hal-hal yang mereka lakukan? Maksudnya yang mereka lakukan yang 4 orang tadi. Sehingga memperoleh kesuksesan. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Tuh, jangan berhenti belajar. Ya. 2, mendukung bisnis kecil. 3, selalu berinovasi. 4, berani gagal. 5, fokus pada tujuan. 6, kerja keras. Iya. Kemarin, masih ingat apanya kan? Kelompoknya, KPD kita. Manfaat, fungsi, dan peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Yang kamu diskusikan nanti yaitu pertanyaan yang ada di LKPD kita hari ini. Nah, nanti setelah 15 menit, setiap kelompok mempresentasikannya. Paham? Nah, untuk kelompok 1, tugasnya mendiskusikan, membuat analisis tentang manfaat kewirausahaan. Sedangkan kelompok 2 yaitu membuat analisis tentang fungsi kewirausahaan. Ini salah ketik ini anak, ini fungsi kewirausahaan. Yang ketiga, kelompok 3 itu tugasnya merumuskan peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Cara mengerjakannya, silahkan cari referensi di buku paket kamu. Buku paket kan ada. Kemudian bahan ajar juga ada. Sudah Ibu kirim di grup WA, kamu buka, kamu baca. Dan kemudian juga bisa kamu buka dari Google. Bisa kamu cari di sana terkait dengan yang Ibu buat di LKPD-mu, kamu yang harus kamu diskusikan itu apa terkait itu. Cari di banyak referensi, terserah, bebas. Udah, hasilnya nanti kamu tuangkanlah di LKPD tersebut sesuai hasil diskusi kalian. Ini waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang. Bu. Ya, Bu. Ya. Oke. Kelompok 1, 2, 3 sudah masuk. 1 itu anggotanya Bibles, Riana, Putri, dan Sari Malau. Ya. Izin, saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi presentasi kelompok 1 tentang manfaat menjadi seorang wirausaha. Nah, apa saja sih manfaat menjadi seorang wirausaha itu? Nah, yang pertama itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Ada nggak tanggapan untuk kelompok 1? Tanggapan saya buat kelompok 1, saya mau menambahkan jawaban dari kelompok 1. Yaitu selain 5 manfaat yang disampaikan kelompok 1, manfaat kewirausahaan yaitu memberikan contoh pribadi yang unggul, jujur, berani, pekerja keras, pantang menyerah, dan tidak merugikan orang lain. Terima kasih, Bu. Iya, silahkan kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, siap-siap kelompok 2. Siapa? Perusahaan yaitu membuat keputusan penting dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. 2. Memutuskan tujuan dan sasaran. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Bu. Saya mau menambahkan jawaban atau hasil diskusi dari kelompok 2, Bu. Ya. Tadi kan sudah banyak fungsi pokok dan tambahan yang disampaikan. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa fungsi kewirausahaan adalah membuat keputusan-keputusan penting dalam mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2.
Siap-siap untuk kelompok 3. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kami kelompok 3 tentang rumusan peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Peran kewirausahawan dalam perekonomian antara lain sebagai berikut. 1. Membuka lapangan kerja. 2. Dengan jiwa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Kesimpulan dari LKPD 1, 2, dan 3. Saya bisa simpulkan Nah, ini baru presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 dapat saya simpulkan bahwa dari manfaat, fungsi, dan peran kewirausahaan adalah meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausaha serta bangga dan negara. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan akan semakin banyak warga negara Indonesia khususnya tamatan SMK terjun di dunia usaha. tambahkan bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tadi kita sudah mempelajari mengenai manfaat kewirausahaan ada 5 tadi. Kemudian fungsi kewirausahaan ada fungsi pokok dan fungsi tambahan. Kemudian yang terakhir peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Nah, untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, coba cek grup WA kita, sudah Ibu kirim link Google Form. Kemudian, materi kita untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita masuk ke perilaku kerja prestatif. Tugas di rumah. Tadi sudah ada Ibu sampaikan 4 wirausahawan muda yang menjadi inspirasi kita hari ini. Silahkan kamu cari 3 lagi wirausahawan yang menurut kamu bisa menjadi inspirasi kamu. Dikumpul melalui grup WA, ya, bisa melalui PDF, bisa melalui docs ya nak ya. Karena pembelajaran kita dan waktu kita juga sudah habis, kalian kan akan lanjut pembelajaran selanjutnya. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya juga tetap ditutup dengan doa. Ibu harap yang menutup doa kita hari ini. Pelajaran kita telah selesai, mari kita tutup dalam doa. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, doa selesai. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap Ibu ingatkan, tetap prokes ya nak ya, jaga kesehatan. Soalnya kita atau lingkungan kita, bahkan negara kita belum luput dari COVID-19. Jadi tetap jaga kesehatan kamu dimanapun kamu berada, tetap pakai masker, rajin mencuci tangan, atau di sini dulu pembelajaran kita. Selamat pagi. Pagi, Bu.